Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita akan memulai membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang ringkas atau lebih tepat disebut dengan risalah, sebuah surat yang sebenarnya bisa ditulis dalam satu lembar. Kalau nggak pakai terjemahan, ini cuma satu lembar saja, sebuah surat. Tetapi meskipun ini adalah sebuah surat yang ringkas, tetapi berisi 4 kaidah sebagaimana judulnya, yang diberi dengan nama Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah. Apa yang dimaksudkan dengan 4 kaidah Al-Qawaidul Arba'? Inti pembahasan kitab ini berkaitan dengan tauhid. 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Dan apa yang dimaksudkan dengan tauhid itu sendiri. Apabila kita bisa memahami 4 kaidah ini, maka berarti pemahaman kita tentang tauhid telah benar. Dengan 4 kaidah ini kita bisa meluruskan pemahaman kita terhadap permasalahan tauhid dan lawannya, yaitu syirik, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Inti ajaran Islam terletak pada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan inilah yang dibahas di dalam 4 kaidah ini. 4 kaidah yang ringkas, dan insyaallah kita bisa menghafalnya. Nah, kita mempelajari ini dalam rangka untuk diri kita sendiri yang pertama, dan untuk kita sampaikan kepada orang lain, agar kaum muslimin mereka benar-benar bisa memahami akidah mereka, akidah tauhid yang merupakan inti ajaran Islam. Kita membaca dari awal
Dan kitab yang ada pada antum semuanya sudah terdapat terjemahannya. InsyaAllah untuk murojaah lebih mudah dan bisa disampaikan atau bisa dijadikan sebagai landasan bagi kita untuk menyampaikan akidah ini sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kepada keluarga kita, kepada anak-anak, kepada keluarga yang lainnya. Nah, ini karena pentingnya permasalahan tauhid dan syirik yang merupakan inti ajaran Islam. Kita baca dari awal. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. As'alullahal Karim, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbal Arsyil Adim, pemilik, pencipta arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah memberikan perlindungan kepadamu di dunia dan di akhirat. Ini doa yang pertama kali biasanya dilakukan atau ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala. Hampir setiap tulisannya atau bahkan seluruh karya beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab yang banyak sekali, maka beliau senantiasa mengawali dengan doa. Masya Allah. Dan ini diantara adab seorang guru kepada murid atau seorang penulis. Ketika menulis sebuah surat, sebuah kitab, maka kebiasaan beliau mendoakan orang yang membacanya. Masya Allah. Ini kebiasaan yang merupakan taufik dari Allah SWT. Diawali dengan doa. Saya memohon kepada Allah, Rabbal Arsyil Azim, yang memiliki arsy yang agung, untuk memberikan perlindungan kepadamu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikanmu diberkahi senantiasa dimanapun engkau berada, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikanmu, subhanallah, ini doanya, masih tetap dalam doanya ini. Dan semoga Allah menjadikanmu mimman, termasuk di antara orang-orang yang idza u'tiya syakara, yang apabila diberi maka dia bersyukur. Apabila diberi bersyukur. Ini yang pertama. Yang pertama, menjadikanmu jika diberi bersyukur. Wa idzabtuliya sabar, dan apabila diuji termasuk orang yang sabar. Ini yang kedua. Kalau yang pertama apa? Apabila diberi bersyukur, diberi nikmat. Seseorang tidak lepas dari ini. Senantiasa seseorang itu mendapatkan, bisa jadi nikmat dari Allah. Maka pada saat mendapatkan nikmat, bersyukur. Terkadang diberi apa? Ujian. Diberi ujian, cobaan, musibah. Maka ketika diberi musibah, bersabar. Masya Allah. Sabar dan apa? Syukur. Ini kedua hal ini tidak terdapat melainkan pada orang mukmin. Ini dua sifat ini tidak terkumpul pada seseorang melainkan pada seorang yang mukmin. Ini dua sifat ini. Ditambah yang ketiga, dan ini lebih menguatkan keimanannya. Seorang yang mukmin
Yaitu yang ketiga, wa idza aznaba, apabila berdosa, berbuat maksiat ataukah kesalahan dalam perbuatannya, istighfar. Dia beristighfar. 3 hal ini. Ini yaitu sabar, syukur, dan apa? Istighfar. Ini gampang ngapalkannya, ya kan? Belakangnya R semua ini. Sabar, syukur, dan istighfar. 3 sifat ini, fa inna hadhihi salasa, karena sesungguhnya 3 perkara ini. Apa 3 perkara? Syukur, sabar, dan apa? Istighfar. Syukur bila mendapatkan nikmat, sabar bila mendapatkan musibah atau ujian, dan istighfar ketika berbuat kesalahan. Manusia tidak ada yang lepas dari 3 hal ini. Mesti mendapatkan 3 ini. Kalau enggak nikmat atau mendapatkan apa? Cobaan atau ujian, atau dia terjatuh ke dalam perbuatan yang salah atau maksiat. Maka jika seseorang itu ketika dia mendapat nikmat bersyukur, ketika dia mendapat musibah bersabar, ketika berbuat dosa dia istighfar, maka ini unwanus sa'adah. Ini tanda-tandanya orang itu akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat maksudnya. Ini yang penting kita itu di dunia 3 ini. Kalau kita dapat nikmat syukur, kita dapat musibah sabar, kita melakukan atau terjatuh dalam maksiat atau dosa, kita berapa? Istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 hal ini adalah merupakan unwanus sa'adah, merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Inilah sumber kebahagiaan yang hakiki, yang sempurna. Tidak ada yang lebih dari itu. Subhanallah. Disingkat di sini. Dan dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Urusannya atau perkaranya orang mukmin sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya itu baik bagi orang mukmin itu. Apapun yang menimpanya, apapun yang dia dapatkan, baik. Perbuatannya baik. Yaitu apa? Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan perbuatan itu tidak ada melainkan pada orang mukmin. Yaitu apa? In asabathu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan, nikmat, ini kesenangan, kelahiran anak, ini mendapatkan istri atau suami, maka dia bersyukur. Ini masya Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa in fakana khairan lah, dan itulah yang terbaik. Bersyukur adalah perbuatan yang paling baik ketika mendapatkan nikmat. Wa in asabathu darra sabara. Jika dia mendapatkan musibah atau hal yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar. Wa huwa fakana khairan lah, dan itulah yang paling baik bagi dirinya. Bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan itu tidak terdapat melainkan pada seorang yang mukmin. Ini orang yang mukmin. Adapun orang yang munafik ataukah orang yang kafir, maka dapat nikmat justru ingkar kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, mungkin bersyukur kepada selain Allah, padahal Allah yang memberikan kepadanya. Ini adalah syukurnya orang-orang
yang bukan mukmin, bukan bersyukur kepada Allah tapi kepada selain Allah. Dan jika mendapat musibah, berkeluh kesah, sambat, tidak bersabar. Subhanallah. Makanya tidak ada sifat ini ketika berkumpul pada seorang, melainkan orang itu adalah cirinya orang yang mukmin. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, Walladina, yang dipuji oleh Allah SWT. Ini orang yang dipuji oleh Allah SWT, yaitu diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 135, Walladina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang apabila mereka mendapatkan atau melakukan perbuatan keji atau maksiat, au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka istighfar terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Ini sifat yang ketiga, yaitu ketika dosa dia beristighfar. Inilah unwanus sa'adah, tanda-tanda lambang kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. 3 ini saja. Ini senantiasa hendaknya kita ingat. Seandainya kita dapat musibah ataukah dapat nikmat, dan ketika berbuat dosa, kita ingat 3 hal ini. Kemudian beliau mengatakan, summa i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk agar engkau berada di atas ketaatan kepadanya. Masya Allah, semoga diberikan petunjuk untuk taat kepada Allah. Ini doa lagi. Masya Allah, doa senantiasa diselingi ataukah diiringi dengan doa. Perkataan beliau, Annal hanifiyata, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk agar engkau taat kepadanya. Bahwa yang dimaksudkan hanifiyah, agama yang lurus, millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Kenapa disandarkan kepada Nabi Ibrahim? Karena Ibrahim bapaknya para nabi. Yang sekarang ini umat manusia seluruhnya itu adalah umatnya para nabi, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang lain sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam atau yang sejaman dengan Nabi Ibrahim, kaum mereka itu sudah musnah, sudah punah, dibinasakan oleh Allah SWT. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang selamat cuma yang ikut perahunya Nabi Nuh saja. Sampai kemudian muncul kaum-kaum yang lainnya. Jadi kita ini adalah keturunannya orang-orang yang selamat di perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Allah memanggil di dalam Al-Quran, dzurriyyata man hamalna ma'anuh, wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama siapa? Nabi Nuh alaihissalam di perahunya Nabi Nuh. Seluruh manusia yang ada di dunia waktu itu yang tidak taat atau tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam tenggelam, termasuk anaknya Nabi Nuh alaihissalam, kecuali yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ini yang selamat, hanya beberapa belas pasang manusia, selebihnya binatang. Tenggelam dan perahunya Nabi Nuh saja. Itulah yang kemudian menyebar di dunia, dan kemudian umat-umat manusia yang lainnya setelah itu berkembang, para nabi diutus oleh Allah sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menurunkan atau mempunyai 2 putra yang kemudian menjadi nabi, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini kemudian mempunyai putra namanya Yakub. Nabi Yakub inilah
yang disebut dengan Israil. Karena itu putranya Yakub ada 12 orang disebut Bani Israel. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian setelahnya, maka para nabi setelah Nabi Ibrahim semuanya selain Nabi Ismail dan Rasulullah SAW adalah keturunannya Nabi Ishak atau Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub menurunkan Nabi Yusuf dan kemudian keturunannya itulah yang menjadi para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Yunus dan yang lainnya. Itu semuanya adalah Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel. Nah, disebutkan di sini bahwa Hanifiyah, ajaran agama yang lurus, yaitu ajarannya Nabi Ibrahim. Kenapa tidak disebut ajarannya Nabi Adam? Bagaimana tadi disebutkan, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Umat yang hidup sekarang ini semuanya menginduk kepada Nabi Ibrahim. Bahkan mereka mengakui Nabi Ibrahim sebagai bapak nenek moyang mereka. Karena itu disebutkan di sini ajaran Nabi Ibrahim agar mereka umat selain umat Rasulullah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diakui oleh bangsa Arab sebagai bapak nenek moyang mereka, oleh kaum Yahudi juga sebagai bapak nenek moyang mereka, kaum Nasrani yang juga Bani Israel asalnya, Nabi Isa juga mengakui Nabi Ibrahim sebagai bapak nenek moyang mereka. Karena itu dikatakan millata Ibrahim, yang sebenarnya bisa dikatakan millata Nuh, millata Adam, karena ajaran para nabi satu, tetapi disandarkan kepada Nabi Ibrahim yang paling dekat dengan kita, dengan seluruh umat manusia yang sekarang ini mereka semuanya mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, anta'budallah, apa ajarannya Nabi Ibrahim, millata Ibrahim, apa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu anta'budallah. Ini seluruh para nabi, sekali lagi dikatakan tadi ajaran Nabi Ibrahim bukan sejak Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim ajarannya sama dengan Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam. Sehingga maksudnya ajaran para nabi semuanya adalah satu, yaitu anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah wahdahu semata, mukhlisan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini, memurnikan agama ini hanya kepada Allah. Nah, ini hanya mengikhlaskan, memurnikan, mengesahkan agama ini hanya untuk Allah. Ketika beribadah tidak kepada selain Allah. Ini inti ajaran para nabi, semuanya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka, semuanya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah syariat. Syariatnya berbeda-beda. Perintah dan larangannya mungkin saja berbeda. Bisa jadi dihalalkan sesuatu yang diharamkan pada umat Nabi sebelumnya. Bani Israel, syariatnya Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Taurat dan juga diteruskan oleh Nabi Isa. Nabi Isa meneruskan Nabi Musa syariatnya. Syariat Nabi Isa adalah syariat Nabi Musa. Di dalam Taurat disebutkan, dan ini terdapat di dalam Perjanjian Lama. Ini masih tersisa di dalam Perjanjian Lama mereka, atau yang sebenarnya adalah asalnya Taurat, tapi sudah dirubah. Di dalamnya terdapat syariat haram makan ikan yang tidak bersisik. Yang halal itu adalah ikan apa? Bersisik. Jadi kalau mereka ini kaum Yahudi atau kaum Nasrani konsisten dengan ajaran Taurat dan Injil, maka mereka tidak boleh makan apa? Makan lele, makan belut,
Dan ikan-ikan yang tidak bersisik yang lainnya. Tetapi syariatnya Rasulullah boleh halal, pokoknya hidup di air. Pokoknya hidup di air. Sehingga ikan apapun halal. Ikan apa saja halal, bersisik yang tidak bersisik dihalalkan untuk Rasulullah dan umatnya. Syariat bisa beda, tetapi inti ajarannya sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala itu cetakannya kelewatan editnya. Jadi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan atau kecuali untuk beribadah kepadaku. Melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini intinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi manusia sejak awal, bahkan jin. Sehingga jin disyariatkan oleh Allah SWT, diturunkan syariat kepada mereka sebagaimana manusia. Maka sama ajaran para nabi. Fa idza arafta, maka kita lanjutkan. Apabila engkau sudah mengetahui annallaha khalaqaka li ibadatih, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah hanya kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata, bahwa yang namanya ibadah itu la tusamma ibadatan, tidaklah dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, melainkan dengan tauhid. Itu salah lagi cetakannya. Melainkan dengan tauhid. Kama anna sholata, sebagaimana salat la tusamma sholatan, tidak disebut, tidak dinamakan salat illa ma'at taharah, kecuali dengan bersuci, wudu, tayamum. Maka tidak dinamakan salat, artinya tidak sah. Maka sebagaimana salat itu tidak sah kecuali dengan apa? Wudu. Ini sepakat sudah, enggak ada perselisihan. Ini salat itu tidak sah kalau tanpa wudu. Maka demikian juga ibadah tidak sah kalau tidak diikhlaskan kepada Allah, tidak ada tauhid, ditujukan kepada selain Allah, tidak sah. Nah ini makanya penting, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Sementara ibadah tidak sah kalau tidak diiringi dengan apa? Tauhid. Harus dengan tauhid, mengesahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikat kesyirikan. Maka jika ibadah itu masih dengan kesyirikan, tidak bermanfaat, tidak sah. Fa idza dakhala syirku, maka apabila syirik itu masuk fil ibadati, masuk dalam ibadah, fasadat, ibadah itu bakal rusak. Ini ibadah itu bakal apa? Rusak, atau syirik itu bakal merusak. Ini ibadah itu rusak dengan syirik. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas, seorang yang berhadas, maka dia itu kalau masuk pada seseorang maka batal sholatnya. Iya kan? Kalau masuk hadas, misalkan sholat rakaat terakhir mau salam kentut, ini kira-kira bagaimana? Batal, harus diulang dari awal. Iya kan? Harus diulang dari awal. Demikianlah tauhid. Ketika ada kesyirikan, maka bisa membatalkan ibadah itu. Subhanallah.
Kalau syirik itu masuk dalam ibadah, maka bisa membatalkan ibadah, tidak sah ibadah itu. Subhanallah. Fa idza arafta, maka jika engkau tahu anna syirka, bahwa syirik, idza khalatal ibadata, syirik itu apabila mencampuri ibadah, bercampur dengan ibadah, afsadaha, syirik itu merusaknya, wa ahbatal amala, dan menggugurkan amalan, menghapuskan amal, wasara sahibuhu, dan pelakunya, pelaku kesyirikan itu menjadi minal khalidina finnar, orang-orang yang kekal di neraka. Nih, orang itu kalau berbuat kesyirikan bisa menjadikan dia kekal di neraka. Maka arafta, engkau telah mengetahui, anna ahamma ma alaika, bahwa yang paling penting, yang wajib engkau ketahui, yang wajib engkau ketahui, ma'rifatu dzalika, adalah memahami hal ini, pentingnya tauhid dan bahayanya apa? Syirik. La'allallaha, semoga atau supaya Allah Subhanahu wa taala an yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah membebaskan dirimu dari jerat ini. Jerat apa ini? Jerat syirik. Karena ini adalah yang merusak ibadah, tidak sah, rugi besar seseorang beribadah kepada Allah ketika diiringi dengan kesyirikan. Wahya syirku billah, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi qala Allah ta'ala fihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalamnya, innallaha la yaghfiru, sungguhnya Allah tidak mengampuni, ayyushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ini bahayanya syirik, tidak diampuni sama sekali oleh Allah, tetapi selain atau di bawah kesyirikan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ini bahayanya syirik ini sampai sejauh ini. Satu-satunya dosa yang menjadikan tidak diampuni oleh Allah, dosa itu adalah syirik. Maksiat masih diampuni. Seorang berbuat zina, minum khamar, mencuri, berjudi, membunuh, dan dosa-dosa yang lainnya, dosa besar. Ini apapun perbuatan dosa itu, sebesar apapun, masih mungkin untuk diampuni. Tetapi syirik tidak bakal diampuni oleh Allah. Ini bahayanya syirik sejauh ini, sehingga apabila orang mengetahui bahayanya syirik, maka dia berusaha untuk menjauhi. Dan inilah yang paling penting untuk kita ketahui. Pertama kali sebagai seorang yang mukmin, seorang yang masuk Islam, ini harus kita ketahui. Jangan sampai masuk Islam tapi masih apa? Syirik. Sama saja. Karena sebenarnya dia belum masuk Islam atau belum keluar dari kesyirikan. Karena hakikat Islam itu adalah keluar dari syirik, masuk kepada apa? Tauhid. Kalau seseorang ketika masuk Islam mengucapkan syahadat, dia masih mengucapkan atau masih berbuat kesyirikan, keyakinannya juga masih tetap sama dengan sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, maka sama dengan orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak bermanfaat ucapannya. Maka demikianlah orang munafik itu, mereka tetap syirik, tetap berbuat syirik kepada Allah meskipun dia mengucapkan kalimat tauhid. Mereka termasuk yang kekal di dalam neraka, bahkan jadi intipnya fid darkil asfali minar.
derajat yang paling rendah di dalam neraka. Ini subhanallah. Maka ini bahayanya dosa kesyirikan. Wa may yusyrik billah, kata Allah lanjutan ayat ini, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah faqad iftara isman adima, maka berarti dia telah berbuat apa? Iftara, telah berbuat isman adima, dosa yang besar. Dosa yang besar. Nah ini pentingnya kita ketahui. Ini muqaddimah sebelum masuk kepada 4 apa? Kaidah. Wadzalika, dan hal tersebut oleh karena itu, ini bima'rifati, hal tersebut dapat diketahui dengan mengetahui arba'i qawaidah, 4 kaidah zakarahallahu ta'ala fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Masya Allah. Jadi di dalam Al-Quran 4 kaidah ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahhab hanya sekedar mengumpulkan dari Al-Quran, diambil 4 kaidah. Dan ini semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam 1 ayat, tetapi 4 kaidah ini disarikan dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini. Apa saja 4 kaidah ini? Apa saja 4 kaidah yang harus kita ketahui dan kita pelajari untuk benar-benar kita bisa memahami tauhid yang sebenarnya, tauhid yang benar-benar menjadi penolong bagi kita di akhirat nanti, yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Maka yang pertama ini kaidah, kita masuk pada kaidah al-ula. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, an ta'lama, adalah engkau mengetahui annal kuffara, bahwa orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah, yang diperangi Rasulullah dan yang memerangi Rasulullah. Nah ini qatalahum Rasulullah, yang mana Rasulullah dan orang-orang kafir mereka saling berperang. Untuk apa berperang? Nah ini perhatikan di sini, orang-orang kafir musyrik yang memerangi Rasulullah atau yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirrun, ini harus kita ketahui pertama, kaidah pertama, mereka mengakui bi annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-khaliq, pencipta satu-satunya, al-mudabbir, yang mengurusi, mengatur segala perkara. Subhanallah. Ini orang-orang kafir, orang musyrik yang diperangi Rasulullah, mereka mengakui Allah pencipta. Kok bisa? Iya, orang musyrik, orang Quraisy, mereka tahu Allah penciptanya, Allah pencipta. Mereka sudah kenal Allah. Orang Yahudi, mereka juga kenal Allah. Orang Nasrani demikian. Cuma kalau di Indonesia tidak bisa mengucapkan Allah. Ini lidahnya orang Indonesia mengucapkan apa? Allah. Sehingga di Indonesia itu mereka menyebut Allah. Ini. Kalau dalam agama Nasrani. Ini. Tetapi kalau orang Arab Nasrani, mereka mengucapkan Allah. Orang Suria atau Ortodoks Syria, Nasrani, ini aliran atau sekte Ortodoks Syria, mereka Injilnya berbahasa Arab, dan mereka menyebut lafaz Allah sama dengan kita kaum muslimin, Allah.
Kalau ditanya siapa pencipta? Allah. Orang Yahudi yang berbahasa Arab, mereka kalau ditanya ya Allah. Orang musyrikin, mereka juga ketika ditanya siapa pencipta? Allah. Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah SAW, tokoh Quraisy sebelum lahir Rasulullah, sebelum lahirnya Rasulullah. Abdul Muttalib pada saat Abraha menyerang, mau menghancurkan Ka'bah, pada saat itu Abdul Muttalib ontanya disita oleh Abraha. Abraha menyerang Ka'bah karena dia bikin Ka'bah tandingan, tidak berhasil menggeser keyakinan orang Arab terhadap Ka'bah. Mereka sudah mengenal Ka'bah itu sebagai Baitullah, rumah Allah. Nama Baitullah itu sudah lama, sejak dulu, belum lahir Rasulullah sudah namanya Baitullah, rumah Allah. Jadi mereka sudah meyakini Allah yang memiliki rumah itu, Baitullah, rumah Allah. Abraha menyita ontanya Abdul Muttalib karena diketahui ini pimpinannya atau tokohnya. Dipanggil Abdul Muttalib dan kemudian datang Abdul Muttalib memenuhi undangan Abraha. Abraha mengira Abdul Muttalib bakal minta supaya diurungkan. Konsekuensinya mereka disuruh untuk pergi ke Yaman. Karena Abraha penguasa gubernur Yaman waktu itu, di bawah kekuasaan Raja Najasyi di Ethiopia. Jadi bawahannya Raja Najasyi, Abraha. Nah, Abraha ketika melihat Abdul Muttalib seorang yang berwibawa dan dihormati oleh Abraha. Abdul Muttalib ketika diminta, apa yang engkau minta terakhir sebelum aku hancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil, aku yang punya onta. Rudda alayya ibili, kembalikan saja ontaku. Ammal bait, adapun rumah itu, la rabbun yahmihi, sudah ada yang punya, dia yang akan menjaga. Ini subhanallah. Ini Abdul Muttalib, tokoh kaum musyrikin dan musyrik, meninggal dalam keadaan apa? Musyrik. Abdul Muttalib meyakini bahwa rumah itu sudah ada yang menjaganya, karena itu rumahnya Allah, dia yang memiliki dan dia yang akan menjaganya. Subhanallah. Mereka tahu bahwa Allah penciptanya. Nah, ini di dalam Al-Quran disebutkan, dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dalam surat Luqman ayat 25 tidak disebutkan di sini. Nah, ini yang disebutkan di sini, ada ayat yang lainnya, nanti saya bacakan. Jadi Allah SWT berfirman, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ini orang musyrik. Demikian juga keyakinan ini, meskipun itu diyakini oleh bangsa Arab semuanya mengakui Allah pencipta, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tapi hal itu, pengakuan Allah sebagai pencipta, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak bermanfaat keyakinan Allah sebagai pencipta. Bukan itu yang memasukkan ke dalam Islam. Mungkin kita menyangka bahwa orang itu muslim kalau dia mengaku Allah sebagai apa? Satu-satunya pencipta, berarti dia muslim. Belum. Ini yang harus kita ketahui. Banyak di antara kita itu salah paham. Islam itu adalah apa? Mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta. Kalau itu Islam, maka nggak ada bedanya dengan keyakinan orang musyrik, keyakinan orang Yahudi, keyakinan orang Nasrani. Orang Nasrani kalau ditanya yang menciptakan alam semesta bukan Yesus, tetapi adalah apa? Allah Bapa yang di surga. Ini keyakinan orang Nasrani. Tapi apakah itu memasukkan mereka ke dalam Islam? Tidak.
Allah berfirman di sini disebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, siapakah yang menciptakan, yang memberi rizki minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab apa? Allah. Niscaya mereka menjawab Allah. Fakul afala tattaqun, katakan, mengapa kalian tidak bertakwa, tidak takwa kepada Allah SWT, tidak masuk Islam? Jadi keyakinan mereka kaum musyrikin ini kaidah penting. Kalau kita sudah paham kaidah pertama, baru masuk ke kaidah yang kedua. Kaidah pertama ini harus kita pahami dulu, bahwa orang musyrik, orang kafir pada masa diutus Rasulullah, yang diperangi Rasulullah, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin, mereka semuanya mengakui Allah sebagai apa? Pencipta. Tetapi hal itu tidaklah menjadikan mereka masuk atau dianggap masuk ke dalam Islam. Faham kaidah pertama ini? Insyaallah paham. Karena ini kaidah paling penting, harus diketahui yang pertama kali. Kalau kita sudah paham ini, masuk kaidah yang kedua. Ini masuk kepada kaidah yang kedua. Yaitu apa? Kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwa mereka mengatakan. Siapa mereka? Kaum musyrikin, bangsa Arab dan yang lainnya, kaum Yahudi, kaum Nasrani. Ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, berhala-berhala mereka yang disembah. Nabi Isa yang mereka juga berdoa kepada Nabi Isa. Kaum Yahudi yang doa kepada Uzair. Semuanya. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, kami menghadapkan wajah kami kepada mereka, illa, melainkan, ini perhatikan, melainkan illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kami tidak lain, ini tidak ada keinginan atau niat atau keyakinan kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Talabil qurbah wasyafa'ah, dan mengharapkan apa? Syafaat, pertolongan. Subhanallah. Ini keyakinan mereka. Bukan meyakini berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah pencipta, bukan, atau pemberi rizki, bukan, atau apapun keyakinan yang mereka yakini. Bukanlah mereka meyakini bahwa sesembahan itu pencipta, pemberi rizki, yang memiliki alam semesta. Bahkan itu adalah sebagai perantara, hanya supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi perantara. Mereka berdoa kepada berhala itu untuk perantara. Dasarnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qurbah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka illa, melainkan liyuqarribuna, agar mereka mendekatkan kami ilallahi zulfa, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah lah yang akan menghukumi, menghakimi
di antara mereka, memutuskan di antara mereka fima hum fihi yakhtalifun, berkaitan dengan perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, orang yang dusta dan kafir dan ingkar. Di sini disebutkan apa? Dasar bahwa mereka itu tujuannya beribadah untuk apa? Mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini dalilnya bahwa mereka itu menyembah kepada berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya dalilnya syafaat itu apa? Mereka itu beribadah itu untuk cari syafaat. Dalilnya adalah dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidaklah berhala yang mereka sembah selain Allah itu memberi madarat, mendatangkan madarat, wa la yanfa'uhum, ataukah mendatangkan manfaat. Ini mereka tahu bahwa itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, tetapi mereka meyakini wa yaqulun, mereka berkata haula'i syufa'auna indallah, mereka itu hanyalah yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka itulah yang memberi apa? Syafaat di sisi Allah. Jadi mereka meyakini berhala itu nanti akan memberi syafaat. Kalau kami berdoa lewat berhala ini tadi, maka merekalah yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah nanti. Karena pada hakikatnya berhala-berhala itu bukan zatnya yang mereka sembah, tapi sebenarnya ada ruh, ada yoni ini. Di berhala-berhala itu ada kekuatan gaib, ada ruh, ada makhluk yang menghuninya. Yang itu sebenarnya yang mereka sembah. Yang sebenarnya mereka sembah adalah apa? Sesuatu yang dibalik benda itu. Bukan benda yang mereka sembah, pohon. Bukan pohonnya, tetapi penghuni pohon. Bukan kuburannya, tetapi apa? Penghuni kuburan. Bukan batu yang mereka sembah sesungguhnya, tetapi yang menghuni batu itu. Batu itu adalah sebagai apa? Media. Sebagai media. Mereka tahu, bahkan mereka menciptakan atau mereka membuat media itu. Mereka tahu mereka membuat media. Tetapi yang mereka sembah bukan zatnya media itu, tetapi sesuatu yang ada di balik media itu. Itulah sebenarnya yang mereka sembah, dan mereka meyakini itu hanyalah sebagai pemberi syafaat, atau merekalah yang mendekatkan kepada Allah. Masya Allah. Ini kaidah yang kedua. Nah, jadi mereka orang kafir itu menyembah kepada berhala itu bukan meyakini sebagai pencipta. Orang musyrik tidak mengatakan itu. Orang Yahudi dan Nasrani ketika menyembah Isa tidak menyatakan hal tersebut. Nah, kemudian wasyafa'atu syafa'atan. Ini tentang masalah syafaat. Ini yang banyak disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbata. Syafaat yang diingkari, tidak diakui. Dan syafaat yang musbata, syafaat yang ditetapkan atau diakui di dalam Islam. Fasyafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan adalah makanat tutlabu min ghairillah, apabila diminta kepada selain Allah. Minta syafaat kepada selain Allah, ini termasuk apa? Syafaat yang diingkari di dalam Islam. Maka nututlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal yang tidak mungkin
Hanya Allah yang bisa melakukannya. Ini dalam hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, kok dimintakan kepada selain Allah? Maka syafaat ini syafaat yang diingkari. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali hanya Allah SWT. Jadi syafaat itu hanya diminta kepada apa? Kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Tidak bisa dimintakan kepada selain Allah. Nah, mereka kaum musyrikin minta syafaat kepada yang disembah ini. Mereka mengharapkan syafaat kepada yang disembah, pertolongan nanti di hadapan Allah. Dari mana mereka tahu bahwa yang disembah itu bisa memberi pertolongan di sisi Allah? Justru mereka meminta kepada selain Allah, malah menghalangi mereka dapat apa? Syafaat. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian di antara apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang suatu hari, la bay'un fihi wala khullah, yang mana tidak ada jual beli di dalamnya, tidak laku, tidak ada lagi jual beli. Wala syafa'ah, tidak ada juga syafaat. Wala khullatun wala syafa'ah, tidak ada yang namanya apa? Khullah, yaitu kasih sayang ataukah hubungan dekat. Wala syafa'ah, ataukah syafaat pertolongan. Wal kafiruna humul zalimun, orang-orang kafir itulah mereka orang yang zalim. Nah, ini sehingga syafaat ini diingkari. Syafaat yang diingkari, tidak ada pada hari itu syafaat. Maksudnya orang-orang yang dimintai syafaat tidak akan bisa memberi. Karena orang kaum musyrikin mereka meminta kepada selain Allah, mereka tidak akan bermanfaat. Orang-orang musyrikin tidak akan bisa mendapatkannya. Adapun wasyafa'atul musbatah hiyallati tutlabu minallah. Nah, adapun syafaat yang ditetapkan adalah yang dimintakan dari Allah. Jika minta syafaat itu kepada Allah, maka inilah yang diakui atau akan diberikan jika mintanya kepada Allah. Jadi syafaat itu minta kepada Allah, bukan kepada nabi, kepada siapapun selain Allah yang diyakini bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Termasuk Rasulullah SAW diberi syafaat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan hadis tentang syafaat mutawatir banyak, semuanya menyebutkan tentang syafaat, bukan hanya untuk Nabi SAW, tetapi para nabi semuanya juga bisa memberi syafaat sebenarnya. Bahkan orang-orang soleh, bahkan amal soleh kita bisa memberi syafaat kepada pelakunya. Anak-anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya. Seorang yang meninggal di jalan Allah bisa memberi syafaat bahkan kepada orang yang dia kenal. Subhanallah. Ini bisa. Tetapi semuanya itu hanya didapatkan jika diminta kepada apa? Kepada Allah. Dan orang yang diberi syafaat itu mendapatkan izin, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat ini bukan dimintakan kepada orang yang nanti diberi syafaat seperti Rasulullah. Tidak boleh kita minta syafaat kepada Rasulullah sekarang ini, atau pada saat Rasulullah masih hidup, atau sekarang ini Rasulullah belum diberi. Nanti baru Rasulullah minta syafaat itu. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan, nanti saya akan diberi syafaat, nanti saya akan minta. Sekarang minta semuanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah atau kepada yang lainnya. Nah, ini maka syafaat yang ditetapkan, diakui atau berlaku, syafaat yang dimintakan dari Allah dengan syarat wasyafi'u mukramun bisyafaah. Syaratnya
pemberi syafaat itu diberi memang hak, ini diberi kemuliaan untuk memberi syafaat, dapat izin dan dapat apa? Kemuliaan. Dia memang diberi izin oleh Allah. Wal masyu'ulahu, sementara yang diberi syafaat, yang diberikan yaitu umat manusia, pelaku dosa besar ataukah yang lain, yang bisa mendapatkan syafaat itu adalah orang yang man radhiyallahu qaulahu wa amalahu, orang yang diridhoi oleh Allah ucapannya, wa amalahu dan perbuatannya, ba'dal idzni, setelah mendapatkan izin dari Allah. Dapat izin dulu, orang yang memberi syafaat dapat izin, kemudian dia minta izin, nanti Allah SWT akan memberi izin. Rasulullah datang kepada Allah, minta izin, ya Allah berikanlah syafaat. Maka Allah memberikan izin, berikan syafaat kepada umatmu yang berbuat dosa besar atau yang masih ada keimanan sebesar biji sawi, maka diselamatkan atau diberi syafaat. Dapat izin dulu, dan yang diberi syafaat itu syaratnya. Syaratnya adalah orang yang mendapatkan ridho. Siapakah yang mendapatkan ridho? Yang mendapatkan ridho atau syafaat tadi adalah orang yang memang diberi izin oleh Allah dan diridhoi. Siapa yang diridhoi oleh Allah? Yang diridhoi adalah yang tidak berbuat syirik. Yang tidak berbuat apa? Syirik. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda bahwa syafaati, ini syafaatku itu baik itu yang berbuat dosa besar, ahli kabair min ummati, tapi syaratnya man la yusyriku billahi syai'an, yang tidak berbuat apa? Syirik sama sekali. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah melainkan orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain yang diberi izin tidak bisa. Nah, ini bukan manusia yang kemudian menentukan, oh fulan ini bisa memberi syafaat. Tidak. Sementara sekarang ini banyak orang mengatakan, oh fulan ini bisa memberi syafaat. Dari mana taunya? Dari mana dia tahu bahwa si fulan berhala yang disembah, kuburannya wali fulan atau kuburannya nabi dan yang lain sebagainya? Siapa yang memberitahu dia bahwa dia yang bisa memberi syafaat nanti di sisi Allah? Ini subhanallah. Makanya ini sebuah kesalahan yang sangat besar ketika minta syafaat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga intinya kaidah yang kedua adalah bahwa ini mereka yang berbuat syirik, yang mengakui Allah pencipta, yang mengakui Allah sebagai pemberi rizki, kenapa mereka berbuat syirik? Kenapa mereka berdoa? Kenapa mereka menyekutukan Allah, menyembahnya selain Allah? Mereka itu bukan mengakui sebagai penciptanya berhala itu, tapi mereka hanya meyakini berhala-berhala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah dan bisa memberi syafaat nanti di sisi Allah. Subhanallah. Ternyata itu keyakinan mereka, keyakinan kaum musyrikin. Sehingga perbuatan ini juga sama dengan perbuatan apa? Yang sekarang banyak dilakukan oleh orang yang mengaku muslim. Jadi mereka meyakini bahwa wali, kuburan dan yang disembah ataukah dimintai doa, dipanjatkan dan disambati selain Allah, kuburan-kuburan. Keyakinannya apa? Itu dan nanti mendekatkan kepada Allah. Kita ini orang banyak dosanya. Sementara yang dikubur itu orang-orang yang apa? Yang soleh. Ini dekat dengan Allah. Kalau kita langsung doa kepada Allah, nggak nyampe, nggak dikabulkan. Sudah suudzon duluan kepada Allah. Ini sudah suudzon. Ini. Sementara mereka orang yang dekat, sehingga kalau kita ini mau doa kepada Allah,
Ini supaya lebih dikabulkan lewat orang yang memang dekat. Seperti seorang raja. Raja itu tidak berhubungan dengan semua orang. Ini. Tapi dia punya apa? Orang-orang dekat. Kalau orang itu pengen dekat dengan raja, harus melewati orang-orang dekatnya. Jadi mereka mengkiaskan Allah dengan para apa? Raja, presiden, ataukah penguasa. Ini tidak bisa sembarangan orang langsung berbicara dengan penguasa. Harus lewat orang dekatnya dulu. Kita bisa berhubungan dengan orang dekatnya. Ini sebenarnya bukanlah justru melainkan menyerupakan Allah dengan sesuatu makhluk yang kurang. Allah itu seandainya seluruh makhluk semuanya berdoa kepada Allah, semuanya berdoa kepada Allah, berdiri di satu tempat, fi sa'idin wahidin, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, dalam hadis yang disandarkan kepada Allah. Seandainya semuanya minta kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan seluruh doanya. Masing-masing berdoa dengan doanya sendiri-sendiri. Semuanya berkata kepada Allah, meminta. Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan semuanya. Ini subhanallah. Jadi Allah Maha Kuasa. Kalau mengatakan nanti saya tidak dikabulkan, tidak bisa dikabulkan, karena apa? Karena enggak dekat. Ini sudah suudzon kepada Allah dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini merendahkan Allah. Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan, dan Maha Kuasa mengabulkan siapapun, berapapun banyak orang yang meminta dalam satu waktu. Kalau kita raja sekalipun, raja yang paling cerdas, mendengarkan dua orang berbicara, semuanya berbicara, kira-kira paham? Tidak paham. Seandainya dua-duanya langsung, tidak bisa. Makanya menyamakan Allah dengan raja ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru merendahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan Allah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Rasulullah SAW itu ketika muncul diutus, beliau di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam ibadahnya, berbeda-beda yang disembah. Yang disembah itu bukan hanya berhala patung saja. Ini tidak. Minhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Ini. Ada yang menyembah apa? Malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh was-salihin. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah al asjar, pohon, wal ahjar, batu. Macam-macam yang disembah itu. Ini yang dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah itu macam-macam. Minhum man ya'budus syamsa wal qamar, ada yang menyembah matahari dan bulan. Ya, negeri Sabah. Kalau yang menyembah matahari Shinto, ini, ya kan, orang Jepang. Ada yang menyembah matahari, bulan. Wa qatalahum Rasulullah, dan mereka semuanya diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahum, dan tidak dibedakan Rasulullah. Semuanya diperangi. Siapapun yang menyembah selain Allah, yang menyembah selain Allah, apapun yang disembah, meskipun nabi. Meskipun siapa? Nabi. Siapa yang menyembah nabi? Siapa yang menyembah nabi? Kaum Nasrani. Yang menyembah orang soleh, kaum Yahudi, Uzair. Yang disebut sebagai
orang soleh mereka atau nabinya mereka. Ini sebagai anaknya Allah, mereka meyakini sebagai anaknya Allah, menyembah nabi. Ini mereka diperangi, kaum Nasrani juga diperangi Rasulullah. Subhanallah. Romawi, Persia diperangi waktu itu. Diajak untuk masuk ke dalam Islam. Rasulullah mengirim surat kepada Kaisar Romawi. Kaisar Romawi agamanya Nasrani. Artinya mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat. Nanti akan disebutkan dasarnya. Tapi semuanya tidak dibedakan oleh Rasulullah. Semuanya diperangi karena menyembah selain Allah. Sama semuanya di sisi Allah. Menyembah siapapun, menyembah orang soleh, menyembah pohon. Nah, adapun dalilnya, dalil tentang hal ini adalah firman Allah SWT, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agama ini semuanya hanyalah milik Allah. Perangi mereka semuanya, kata Allah. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalilnya untuk yang menyembah matahari dan bulan. Ini adalah firman Allah SWT dalam surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihil lailu wan nahar, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah matahari dan apa? Rembulan. Malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi, jangan kalian menyembah matahari, wala lil qamari, dan juga jangan apa? Menyembah bulan. Wasjudu lillah, bersujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Ini larangan beribadah kepada apa? Matahari dan apa? Rembulan. Ada di antara mereka yang bersujud kepada matahari. Kaum Finik, tahu kaum Finik enggak? Finikisme. Mereka menyembah matahari. Demikian juga kaum Sinto dan yang lain sebagainya. Kaum negeri Sabak. Negeri Sabak dulu adalah penyembah matahari. Masih ada peninggalannya di negeri Yaman. Ini penyembahan kepada matahari. Bersujud kepada matahari. Ini semuanya kaum musyrikin. Mereka menyembah kepada selain Allah. Meskipun mereka mengakui bahwa itu pencipta, Allah pencipta matahari dan rembulan. Kemudian dalilnya malaikat, bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Musyrikin menyembah siapa? Malaikat. Dalilnya apa? Wala ya'murakum, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 80. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidaklah mungkin Allah memerintahkan kalian menjadikan para malaikat dan para nabi itu sesembahan selain Allah. Di sini disebutkan dua, yaitu malaikat dan apa? Para nabi. Siapa yang menyembah malaikat? Siapa? Kaum Nasrani. Kaum Nasrani mereka menyembah Trinitas. Mereka menjadikan apa? Sesembahan mereka ada 3. Allah, kemudian siapa? Isa alaihissalam dan apa? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Malaikat Jibril. Mereka menyembahnya kaum Nasrani. Menyembah 3-tiganya. Nah ini 3 dalam 1 tapi 3. Trinitas. Jadi mereka menyembah malaikat. Menyembah malaikat. Di sebagian sekte menyembah malaikat, sebagian sekte menyembah ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Ini orang soleh, wanita yang soleh, yang disebut wanita terbaik, salah satu wanita terbaik di dunia ini, Maryam alaihissalam. Kemudian dalilnya para nabi, artinya dalil bahwa di antara musyrikin menyembah para nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam di antaranya. Yaitu Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahain, jadikanlah diriku dan ibuku 2 sesembahan min dunillah, selain Allah. Qala subhana,
Jadi Allah nanti akan berfirman kepada Nabi Isa hari kiamat. Hari kiamat Allah ketika berkata kepada Nabi Isa. Nabi Isa ditanya oleh Allah, "Wahai Isa Ibnu Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibuku, jadikan diriku dan ibuku dua sesembahan selain Allah?" Dua sesembahan selain apa? Selain Allah. Ini salah satu sektenya Nasrani yang menjadikan apa? Tiga trinitas itu apa? Yaitu apa? Maryam sebagai gantinya Ruhul apa? Ruhul Kudus. Ini. Qala, maka Nabi Isa akan menjawab. Ini jawaban Nabi Isa nanti pada hari kiamat. Qala subhana, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqul, tidak sepatutnya aku mengatakan ma laisa li bihaq, apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, seandainya saya yang mengatakan, seandainya aku yang mengatakannya, sesungguhnya engkau bakal tahu, engkau telah mengetahuinya. Apapun yang diucapkan manusia, Allah maha tahu. Kalau seandainya saya yang memerintahkan, tentu engkau lebih tahu. Ini Nabi Isa, adabnya apa? Adabnya Nabi Isa kepada Allah. Subhanallah. Ini nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan menjawab ini. Faqad alimta, engkau sudah tahu kalau seandainya aku yang mengatakannya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dalam hatiku. Wala a'lamu ma fi nafsik, tapi aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Subhanallah. Jadi Nabi Isa tidak menafikan saya tidak ya Allah, tapi langsung mengatakan apa? Seandainya aku yang mengatakan, engkau lebih apa? Engkau lebih tahu tentang apa yang aku ucapkan. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, bahkan bukan yang diucapkan saja, tapi bahkan yang ada dalam hati engkau tahu. Aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu, engkau maha mengetahui yang baik. Masya Allah. Jadi kaidah yang ketiga ini adalah apa? Berkaitan dengan macam-macam sesembahan kaum apa? Musyrikin yang diperangi Rasulullah SAW. Adapun orang soleh, nah orang soleh yang disembah, kaum musyrikin menyembah orang soleh, yaitu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladina yad'un, mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka juga mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmata, mengharapkan rahmat Allah. Mereka orang soleh itu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, dan mereka juga takut adabnya Allah. Ini yang disembah selain Allah SWT. Ini. Jadi Uzair seperti halnya yang disembah oleh kaum siapa? Kaum Yahudi. Kemudian 5 orang soleh yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu siapa? La tadrunna waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uqa, dan apa? Nasra. Dalam surat Nuh. Silahkan dibaca sendiri. Dalam surat apa? Surat Nuh. 5 nama orang soleh disebut dalam Al-Quran. Semuanya orang soleh. Ini kaumnya Nabi Nuh. Itulah yang menjadikan Allah memerintahkan Nabi Nuh, mengutus Nabi Nuh kepada bangsa atau kaumnya Nabi Nuh untuk mengembalikan keyakinan kepada tauhid yang sebelumnya telah dilakukan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Ada 10 generasi, semuanya belum beribadah atau belum menyembah selain Allah. Tetapi pada saat Nabi Nuh diutus, disitulah terjadi kesyirikan.
mereka sudah mulai berdoa kepada selain Allah, yaitu 5 orang ini tadi. Yang asalnya orang soleh memang. Subhanallah. Nah itulah yang kemudian diperangi ataukah didakwai oleh Nabi Nuh supaya kembali selama 950 tahun. Nah, ini 950 tahun cuma dapat 1 perahu. Cuma dapat 1 apa? 1 perahu. Subhanallah. Nah, disebutkan di sini. Adapun yang menyembah kepada siapa? Kepada pohon. Dari pohon dan batu. Dalilul asjari wal ahjar. Dalilnya batu, artinya mereka yang menyembah kepada batu. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumul Lata wal Uzza dalam surat An-Najm. Ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra. Tidakkah kalian ini pantas ketika menganggap Lata, Uzza dan Manat yang ketiga ini yang diibadahi atau yang dijadikan sebagai sesembahan? Siapa Lata, Uzza dan Manat? Maka bisa dilihat di catatan kakinya. Nah, di situ sudah disebutkan. Lata ini berhalanya penduduk apa? Penduduk Taif. Batu, warnanya putih. Nah, ini batu atau patung yang warnanya apa? Putih. Tidak disebutkan di sini. Nah, dibangun di atasnya sebuah rumah atau sebuah bangunan. Di Taif ada ditutupi dengan kain penutup dan ada juru kuncinya. Nah, ini ada juru kuncinya. Ini Lata. Nah, ini. Di sekitarnya ada halaman dan penduduk Taif mengagungkannya. Yaitu kaum Saqif. Taif, penduduk Taif ini namanya kabilah apa? Kabilah Saqif. Dan yang mengikutinya, mereka mengagungkan dan membanggakan Lata ini. Nah, Lata ini kemudian dihancurkan diutus Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya. Nah, ini setelah penaklukan kota Mekah. Kemudian Uzza, siapa Uzza? Uzza adalah sebuah pohon. Sebenarnya adalah sebuah apa? Pohon kemudian dikelilingi oleh pagar dan ada bangunannya di sekeliling pohon itu, pohon yang besar, pohon yang diagungkan ini. Nah, ada penghuninya atau ada penjaganya. Seorang wanita tua, telanjang, rambutnya panjang sampai ke tanah. Nah, ini ngelengser tanah, saking panjangnya tidak pernah dia apa? Tidak pernah dipotong. Telanjang wanita ini tua. Nah, ketika itu disebutkan Uzza ini terletak di antara Mekah dengan Taif. Quraisy mengagungkan sesembahan ini. Ini Uzza. Ketika perang Uhud, Abu Sufyan mengatakan, "Lanal Uzza wala Uzza lakum." Kami punya Uzza, kalian tidak punya. Lanal Uzza wala Uzza lakum. Kalian tidak punya Uzza. Maka kata Rasulullah, jawablah. Waktu itu terdengar isu bahwa Rasulullah sudah wafat. Mereka tidak tahu kalau ternyata apa? Masih hidup Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, jawab. Apa yang kami jawab ya Rasulullah? Jawablah, Allah maulana wala maula lakum. Allah penolong kami dan kalian tidak punya apa? Penolong. Abu Sufyan sebenarnya mulai ketika mendengar kata jawaban dari Rasulullah itu langsung dek sebenarnya. Ketika mengatakan Allah maulana wala maula lakum. Maka itu. Nah, Rasulullah SAW mengutus Khalid ibn al-Walid. Khalid bin Walid diutus untuk menghancurkan atau untuk menghancurkan Uzza. Ketika itu Khalid bin Walid berangkat, ditebang pohonnya, bangunannya diratakan dengan tanah. Pohonnya ditebang, pohon yang itu sebagai apa? Uzza. Kembali. Tadi kita katakan bahwa sebenarnya yang disembah bukan apanya? Bukan pohon sebenarnya, tetapi ada penghuni di balik pohon itu. Khalid bin Walid kembali
Ketika kembali, Rasulullah mengatakan lam taf'al syai'an. Kamu tidak melakukan, belum melakukan apa-apa. Artinya belum dihancurkan Uzzanya. Khalid melihat keheranan. Uzza itu kan pohonnya itu yang disembah. Ternyata Khalid bin Walid ketika itu kembali lagi ke tempat itu, mencari mana ini yang katanya Uzza. Kok Rasulullah bilang kamu belum melakukan apa-apa. Ternyata Khalid bin Walid melihat kerumunan orang dan meneriakkan mereka itu memanggil-manggil Uzza, Uzza. Khalid bin Walid bilang, oh ini kayaknya Uzza. Didekati oleh Khalid, ternyata mereka mengerumuni seorang wanita, rambutnya panjang sampai ke tanah, telanjang, bulat. Ini. Maka Khalid melihat, oh ini Uzzanya kayaknya. Khalid melihat langsung menebas lehernya. Langsung mereka lari berlarian. Ini. Sudah. Khalid bin Walid kembali. Rasulullah kemudian bersabda, itulah Uzza. Itu dia Uzzanya yang disembah selama ini, penghuninya pohon itu. Nah ini. Mana? Demikian juga mana? Berhala dari batu keras. Nah ini. Yang terletak di antara Makkah dengan apa? Madinah. Ada musyallal atau dataran di antara Makkah dengan Madinah yang disembah oleh suku Khuza'ah. Disembah oleh suku Khuza'ah. Demikian juga Aus dan Khazraj, penduduk Madinah, menyembah yang namanya Manat ini tadi di masa jahiliyah mereka. Jadi mereka bertalbiyah mulai dari tempat ini. Jadi penduduk Madinah kalau mau naik haji zaman itu sebelum Rasulullah SAW, mereka talbiyahnya mulainya dari apa? Dari berhala Manat. Naik hajinya dari berhala apa? Manat mulai berangkat. Maka dirubah oleh Rasulullah SAW di syariat, dalam syariat Rasulullah SAW. Nah disitulah kemudian semuanya dihancurkan. Diperintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, dan sebagian riwayat menyebutkan yang lainnya. Nah ini di antara dasar yang menunjukkan penyembahan kepada berhala. Di antaranya atau pohon. Di antaranya adalah hadis yang menunjukkan juga penyembahan kepada pohon. Dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Nah ini sebelum masuk Islam. Kisahnya hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu mengatakan, kharajna ma'an Nabi, kami keluar bersama Nabi SAW, ila Hunain, ke Hunain, wa nahnu hudasau ahdin bi kufrin. Kami waktu itu baru saja masuk Islam dari kekafiran. Baik. Walil musyrikin, kaum musyrikin punya sidrah, punya berhala, yakufuna indaha. Mereka itikaf, berkeliling, wa yatufuna ya yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan pedang mereka itu di pohon itu. Pohon apa ini? Pohon bidara. Yuqalu lahu, yang dinamakan Datu Anwat, dinamakan Datu Anwat. Famarar Nabi Sidratin, kami suatu saat melewati pohon bidara. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, ij'alana Data Anwatin kama lahum Datu Anwat. Bikinkan kami Datu Anwat sebagaimana orang murang mereka juga, orang musyrikin maksudnya, mereka dulu juga punya Datu Anwat. Maka kata Rasulullah SAW, subhanallah. Ini subhanallah, Maha suci Allah, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Musa, bikinkan kami sesembahan, ij'alana ilahan kama lahum apa? Alihah. Bikinkan kami sembahan. Innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian itu kaum yang jahil. Jadi mereka orang-orang yang jahil. Ini.
Sehingga mereka dulunya sebelum masuk Islam itu menyembah apa? Pohon. Untuk apa? Cari barokah. Tabarruk. Mencari apa? Mencari barokahnya. Baik. Ini kelihatannya waktunya istirahat. Insyaallah kaidah yang keempat kita lanjutkan setelah istirahat biidznillah taala, dan kemudian langsung masuk kepada kitab Ushulus Sittah biidznillah taala insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Baik. Kita lanjutkan. Setelah disebutkan kaidah yang ketiga, yaitu bahwa sesembahan kaum musyrikin atau orang-orang yang diperangi Rasulullah SAW pada saat diutus, mereka menyembah berbagai macam sesembahan, tetapi semuanya tidak dibedakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang menyembah orang soleh, menyembah para nabi, menyembah para malaikat, batu, pohon, matahari, bulan dan yang lainnya. Maka semuanya diperangi Rasulullah SAW. Semuanya diperangi, tidak dibedakan. Kalau ini diperangi, yang ini tidak. Maka semuanya diperangi Rasulullah SAW tanpa kecuali. Nah, kaidah yang selanjutnya, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina, bahwa kaum musyrikin zaman kita ini, maksudnya orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman kita, aghladu syirkan minal awwalin, mereka lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan kaum musyrikin zaman dulu, al-awwalin. Zaman dulu maksudnya zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annal awwalin, kenapa demikian? Di sini disebutkan beberapa sebab. Di satu sisi kesyirikan zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan zaman dulu, zaman Rasulullah. Itu lebih parah. Kata-kata musyrikin di sini maksudnya orang-orang yang berbuat kesyirikan dan bukan berarti menghukumi perorangan. Nah, sebelum kita memasuki kaidah yang keempat ini, perlu untuk kita dudukkan. Menghukumi perbuatan tidaklah sama dengan menghukumi pelaku perbuatan. Yang dihukumi di sini adalah perbuatannya. Paham sini kira-kira? Yang dihukumi musyrikin, maksudnya perbuatan kaum orang-orang yang berbuat syirik di zaman ini lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dulu, zamannya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah diutus. Kenapa demikian? Salah satu sisi lebih parahnya adalah bahwa li'annal awwalin, karena orang-orang pertama, generasi pertama, al-awwalin, yusyrikun, mereka itu berbuat kesyirikan firraha, dalam kondisi raha, dalam kondisi lapang, tidak ada tekanan,
kesulitan dan yang lain sebagainya, atau kondisi-kondisi genting, darurat, terpaksa. Mereka berbuat kesyirikan dalam kondisi lapang mereka. Ketika mereka di darat, di Mekah, atau di tempat mereka berbuat kesyirikan. Wa yukhlisuna fisyiddah. Tetapi mereka yukhlisuna fisyiddah. Mereka itu ikhlas. Maksudnya ikhlas apa ini? Kepada Allah. Mereka itu ikhlas kepada Allah fisyiddah, dalam kondisi genting atau kondisi sempit, dalam susah, dalam kesusahan dan kesempitan, mereka bertauhid. Maksudnya berdoa hanya kepada Allah. Mereka lupa sesembahannya. Mereka melupakan berhala yang mereka sembah. Ini kaum musyrikin zaman apa? Zaman dulu, zamannya Rasulullah SAW. Wa musyriku zamanina, sementara kemusyrikan zaman kita, kesyirikan zaman kita sekarang ini, musyriku zamanina, syirkuhum daiman, kesyirikan mereka itu terus-terusan. Nah ini, syirkuhum daiman, senantiasa, artinya terus-menerus dalam syirik. Tidak peduli baik itu firraha, baik itu dalam kondisi lapang, wasyiddah, dan dalam kondisi sempit, maupun dalam kondisi yang sempit. Nih, maksudnya syiriknya itu terus-terusan. Dalam kondisi sempit ya syirik. Ini zaman sekarang. Dasarnya apa? Dasar bahwa kaum musyrikin, mereka itu zaman dulu syiriknya lebih ringan atau lebih mending. Artinya hanya dalam kondisi lapang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik perahu, fil fulki, rakibu fil fulki, da'awullah, mereka doa hanya kepada Allah. Ya sama dengan orang muslim, ikhlas, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan hanya kepada Allah agama ini. Jadi doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Ini orang musyrik ini. Ini orang musyrik kaum musyrikin Quraisy ataukah yang lain, yang mereka ketika naik perahu, mereka itu hanya berdoa, berharap kepada Allah semata. Subhanallah. Ternyata kita baru tahu orang musyrik juga apa? Doanya kepada Allah, bahkan ikhlas kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah semata. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak berdoa kepada berhala mereka. Itu orang Arab, mereka menaruh berhalanya di Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 macam berhala. Masing-masing kabilah itu punya berhala, ditaruh di sekeliling Ka'bah. Kalau mereka naik haji, mereka sekaligus tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf, mereka berhaji itu kepada Allah. Tapi mereka berbuat syirik. Karena itu talbiyah mereka dulu ketika diutus Rasulullah SAW, sebelum diutus, mereka bertalbiyahnya karena peninggalan Nabi Ibrahim. Itu sebenarnya sama dengan yang diucapkan Rasulullah ketika naik haji atau bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Iya kan? Itu juga yang sebenarnya diajarkan Nabi Ibrahim. Tetapi kaum musyrikin, mereka berhaji atau umrah, mereka tambahi sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan huwa laka
tamlikuhu wa ma malak. Ini tambahannya, bid'ahnya mereka. Jadi mereka bikin bid'ah, yaitu apa? Ditambahi. Apa artinya labbaika la syarika laka? Labbaik, aku penuhi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwala, kecuali sekutu itu milikmu. Sekutu itu apa? Berhala-berhala itu adalah milikmu, milik Allah SWT. Ini tamlikuhu wa ma malak. Engkau yang memilikinya, memiliki sekutu. Wa ma malak. Dan mereka tidak mempunyai. Artinya sekutu-sekutu itu tidak memiliki. Atau wa ma malak, dan apapun yang dimiliki oleh sekutu itu. Jadi mereka tahu bahwa sekutu atau berhala-berhala itu tidak punya apa-apa. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pengakuan kaum musyrikin. Kaum musyrikin kalau haji mereka mengucapkan ini. Subhanallah. Jadi kita taunya orang musyrik itu menyembah selain Allah, sama sekali tidak pernah menyembah Allah. Iya kan? Ini selama ini kita tahunya atau fahamnya seperti itu. Fahamnya orang musyrik itu mengakui ada pencipta selain Allah, atau mereka tidak pernah doa kepada Allah. Itu salah besar. Justru mereka doa kepada Allah, mereka juga pada saat genting berdoa hanya kepada Allah. Ayat-ayat yang seperti ini hampir tidak pernah disampaikan. Bahkan mungkin kita tidak pernah mendengar penjelasan, tafsir. Ya, pernah di sekolah kita mendapatkan penjelasan ayat-ayat ini. Subhanallah. Padahal ini dalam Al-Quran, mungkin kita baca. Kita membacanya. Mungkin kalau khataman sehari selesai, ya kan? Ini selesai. Tetapi apa? Tetapi apakah kita paham ayat-ayat seperti ini? Subhanallah. Tidak pernah kita memahaminya. Allah berfirman di dalam ayat ini, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ini orang musyrik ini. Bukan orang mukmin. Orang musyrik. Ketika mereka naik perahu, mereka naik kapal laut, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, ikhlas hanya kepada Allah. Subhanallah. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan di darat. Jadi mereka kalau diselamatkan sampai ke darat, idzahum yusyrikun. Ternyata mereka berbuat apa? Syirik. Nah di situ mereka baru syirik kalau di darat. Mereka di laut tauhid. Berdoa kepada Allah saja. Mereka tahu berhala mereka tidak bisa menyelamatkan kalau di tengah laut. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Mereka tahu berhala itu tidak bisa. Subhanallah. Ini kaum musyrikin. Kalau zaman kita sekarang, mau sakit parah, utang banyak, datangnya ke kuburan. Iya kan? Datang kuburan sambat. Sambat mungkin enggak ke kuburan. Punya utang banyak, ini sambatnya ke kuburan lagi. Penyakit, ini minta sembuh, datang ke kuburan. Ini dalam kondisi sempit. Orang musyrikin dalam kondisi yang seperti itu, mereka hanya kepada Allah doanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang menjadi permasalahan kaum musyrikin sebenarnya secara perbuatan sekarang ini banyak. Kaum muslimin yang melakukan perbuatan syirik. Bukan hanya di waktu apa? Lapang, bahkan di waktu sempit. Subhanallah. Perbuatan kesyirikan itu terjadi. Dalam ayat yang lainnya. Ini. Disebutkan juga dengan ayat yang lain. Wa idza dalam surat Al-Isra. Wa idza masakumud duru fil bahri dhalla man tad'u illa iyyah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Dalam surat Al-Isra ayat 67. Ini ayat yang lain yang saya bacakan yang tidak ada di sini. Contoh lain.
Wa idza masakumud durru fil bahri, ketika kalian ditimpakan madarat di tengah laut, maksudnya ombak, ini membahayakan, ombak yang besar. Nah ini. Dhalla man tad'una illa iyyah, hilang semua yang kalian itu sekutukan selain Allah, kecuali hanya Allah saja yang kalian doakan kepadanya. Jadi orang-orang musyrik itu kalau di tengah ombak lautan, mereka sudah lupa dengan sesembahannya. Ini lupa dengan berhalanya. Mereka doa hanya kepada Allah. Falamma najjakum minal barri a'radtum, ketika kalian diselamatkan, Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Kanal insanu kafura, dan manusia itu kafur. Allah berfirman dalam surat yang lainnya, wa idza ghasyahum maujum fid dhulali da'awullah mukhlishina lahu. Ketika diombang-ambingkan oleh ombak, ini maujun fid dhulal, seperti apa? Seperti naungan, seperti apa? Awan. Ombaknya itu sampai apa? Seperti awan menyerang mereka. Ini da'wullah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah. Dan ayat yang seperti ini menunjukkan bukan hanya satu ayat, akan tetapi ayat yang banyak yang menunjukkan kepada kesyirikan mereka itu dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit mereka hanya berdoa kepada Allah. Nah ini sisi apa? Parahnya kesyirikan di zaman sekarang ini. Ada sisi lain yang lebih parah dari kaum musyrikin juga, yaitu bahwa mereka kaum musyrikin zaman dulu yang disembah itu orang-orang soleh, para nabi, malaikat, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang yang disembah itu yang dianggap wali, bahkan mereka yang ahlul maksiat, yang sudah meninggalkan sholat, yang sudah apa? Sudah mencapai hakikat, artinya apa? Sudah nggak pernah melakukan ibadah lagi, sholat yonda, zakat, puasa, tidak terikat dengan syariat, atau orang-orang zindik, waliyadzubillah. Nah ini yang justru lebih parah juga. Jadi mereka berdoa atau mereka itu menyandarkan atau berdoa meminta kepada selain Allah SWT, bukan hanya orang soleh saja, tapi bahkan orang yang fasik, yang meninggalkan sholat. Ini karena ada sebagian yang dianggap wali, ini dianggap wali itu luar biasa, sampai disebutkan kelebihannya wali itu kalau minum khamr nggak mabuk-mabuk. Minum khamr berapa banyak nggak mabuk. Subhanallah. Kalau judi nggak pernah kalah. Ada ini, ada Gus yang apa? Gus itu anaknya kiai. Ini saking apa? Saking dogdengnya ini sudah apa? Tidak pernah kalah kalau main ini judi. Ini subhanallah. Yang akhirnya dia apa? Kuburannya diminta didatangi, disambati. La haula wala quwata illa billah. Baik, insyaallah sampai di sini. Ini kitab yang pertama. Wa tammat sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Jadi 4 kaidah ini yang perlu untuk kita ketahui. Kita ulangi secara ringkas. Kita masuk kepada kaidah atau kitab yang kedua. Yaitu apa? Kaidah pertama apa? Kaidah pertama. Bahwa kaum musyrikin atau orang-orang yang diperangi Rasulullah, mereka mengakui bahwa Allah lah sebagai apa? Pencipta, tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bukan itu yang masukkan ke dalam Islam. Bukan keyakinan Allah satu-satunya pencipta. Karena itu keyakinannya orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani. Kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Bahwa mereka itu tidaklah beribadah melainkan untuk apa? Mendekatkan kepada Allah. Tidak beribadah kepada berhala, melainkan untuk mendekatkan kepada Allah dan minta apa?
syafaat. Nah, sementara syafaat itu yang benar hanya dimintakan kepada Allah. Kalau dimintakan kepada selain Allah, inilah syirik. Syafaat yang apa? Yang dinafikan. Yang di dalam Al-Quran dinafikan ini, yaitu yang dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketiga. Apa kaidah yang ketiga? Bahwa kaum musyrikin yang menyembah atau yang Rasulullah diutus pada saat itu, kesyirikannya atau yang disembah itu bermacam-macam. Ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa? Nabi, malaikat, orang soleh, ini dan sebagainya. Ya, ini mereka tidak dibedakan oleh Rasulullah SAW. Tidak dibedakan. Semuanya diperangi sama saja. Siapapun yang menyembah selain Allah musyrik. Yang keempat adalah apa? Kesyirikan di zaman ini lebih parah daripada apa? Zamannya Rasulullah SAW. Kenapa? Kaum musyrikin zaman dulu pada saat genting mereka apa? Mengikhlaskan, bertauhid, berdoa hanya kepada Allah. Tapi sekarang ini malah justru tambah apa? Parah. Meskipun dalam kondisi genting, kondisi susah, nyambatnya juga kepada apa? Kepada selain Allah, ke kuburan, ke pohon, ke dan sebagainya. Baik. Istirahat sebentar, nanti masuk kepada kitab yang kedua. Kitab yang kedua Ushulus Sittah. Baik. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.